Ini 5 fakta aktivitas esek-esek di zaman Firaun nomor 2 paling ekstrem. Kerajaan Mesir kuno adalah suatu peradaban di bagian timur laut Afrika. Peradaban ini terpusat di sepanjang hilir Sungai Nil. Pada akhir masa Paleolitik, iklim Afrika Utara menjadi semakin panas dan kering. Akibatnya, penduduk di wilayah tersebut terpaksa berpusat di sepanjang Sungai Nil. Zaman Mesir kuno dikenal hingga saat ini berkat penemuan artefak dan benda langka yang ditemukan pada masa itu. Selain artefak, hal lain yang paling terkenal adalah mumi, metode pengawetan jenazah pada masanya. Bicara soal zaman Mesir kuno tak melulu berkutat pada peninggalannya. Aktivitas kebutuhan biologis atau bahasa kerennya adalah kegiatan esek-esek seperti pelacuran telah terjadi pada era tersebut. Catatan sejarah menyebutkan ada beberapa fakta mengejutkan seputar aktivitas seksual di zaman Mesir kuno. Seperti dikutip dari tim Risalah Nabi, berikut 5 fakta di antaranya. Pertama, prostitusi suci. Sama seperti pada masa Babylon kuno, prostitusi dilihat sebagai tindakan yang direstui oleh ilahi dan terhormat untuk dilakukan. Para pekerja seks diberikan status sosial yang relatif tinggi di masa Mesir kuno. Sementara, masyarakat di negara lain menganggap bahwa itu adalah hal yang dilarang. Para pekerja seks bekerja secara terbuka pada masa itu. Biasanya, para PSK akan menandai diri mereka dengan tampilan yang mencolok. Penggunaan pewarna bibir dan riasan akan ditampilkan para PSK agar mereka mampu mengundang ketertarikan kaum pria. Kehidupan seks yang kedua, bersetubuh dengan hewan. Bukan rahasia umum jika ada banyak orang pada zaman Mesir kuno yang bersetubuh dengan hewan. Salah satu hewan yang sering digunakan dalam tradisi ekstrem itu adalah buaya. Padahal, hal ini dianggap ilegal dan melanggar hukum. Salah satu alasan yang membuat mereka melakukan hal demikian, yaitu dengan melakukan tindakan ini dapat membawa keberuntungan. Ternyata, baru pada masa Firaun harkat dan martabat buaya jatuh serendah-rendahnya. Bayangkan betapa hinanya sang buaya pada era kepemimpinan Firaun. Pada masa tersebut, buaya dijadikan sebagai alat untuk melampiaskan kebutuhan seksual penduduk Mesir kuno. Dalam tradisi tersebut, mereka akan menggulingkan buaya lalu bersetubuh dengan hewan ini. Mereka juga yakin dengan berhubungan tubuh bersama buaya mampu membawa kemakmuran. Ketiga, masturbasi dianggap suci. Pada masa Mesir kuno, terdapat ritual aneh selanjutnya yang dilakukan oleh rajanya. Ritual yang merupakan tradisi kesuburan ini terkait dengan Sungai Nil. Mesir adalah wilayah di utara Afrika yang dilewati oleh Sungai Nil. Selain Mesir, sungai sepanjang 6.650 km ini juga membelah beberapa negara lainnya seperti Tanzania, Burundi, Rwanda, Kongo, Kenya, Uganda, Sudan, dan Ethiopia. Sungai Nil menjadi anugerah bagi Mesir kuno karena menyediakan sumber air utama bagi penduduknya. Tanah subur yang terbentuk di sepanjang alirannya membawa kemakmuran bagi masyarakat sekitar. Namun, kondisi ini bisa berubah jika musim kemarau tiba. Sungai yang mengering tentu bisa menjadi petaka. Karena itulah orang Mesir kuno menyelenggarakan tradisi kesuburan di tepi Sungai Nil demi mencegahnya dari kekeringan. Dalam tradisi tersebut, Firaun akan melakukan ritual yang bisa dibilang aneh. Di tepi Sungai Nil yang telah ramai oleh orang-orang yang berkumpul, sang raja memulai ritualnya dengan menanggalkan pakaian lalu melakukan masturbasi. Ia kemudian menumpahkan air maninya ke sungai agar ikut terbawa aliran arus. Hal ini dimaksudkan untuk menenangkan dewa sehingga kemakmuran, kehidupan, dan air akan tetap datang. Setelah Firaun menuntaskan ritualnya, pria lainnya akan mengikuti apa yang dilakukan Firaun. Bagi orang Mesir kuno, air mani dipahami memiliki sifat pemberi kehidupan. Mereka membawa pemahaman ini untuk digunakan pula sebagai sifat pemberi kehidupan bagi sungai yang berperan penting dalam peradaban Mesir, yaitu Sungai Nil. Keempat, alat kontrasepsi dari usus domba.
Sama seperti zaman sekarang, kontrasepsi adalah hal yang sangat berharga dan penting bagi kehidupan seks zaman Mesir kuno. Biasanya, seks bebas dilakukan oleh mereka masyarakat liberal. Maka dari itu, kontrasepsi adalah hal sangat berharga dan hanya dimiliki oleh segelintir orang saja. Kondom pada zaman dahulu tak semodern seperti sekarang. Untuk membuat kondom, mereka harus membuatnya dari usus domba yang berfungsi agar tidak mengakibatkan kehamilan pada sang wanita. Kelima, kotoran buaya untuk blokade sperma. Jika para pria menggunakan usus domba demi menghalang sperma masuk dalam vagina wanita, para kaum Hawa punya cara yang jauh lebih ekstrem dan beda. Mereka memilih untuk mengambil kotoran hewan, termasuk kotoran buaya, lalu kotoran tersebut dimasukkan ke dalam vagina hingga padat. Hal ini dilakukan guna memblokade sperma pria yang masuk. Hal ini diyakini dapat mencegah kehamilan. Ketika bicara soal SXS, maka mereka memerlukan alat kontrasepsi yang dibuat secara alami. Semoga dengan kisah berikut dapat menambah keilmuan kita terhadap peradaban Mesir kuno. Jika kalian punya kisah-kisah menarik yang ingin diceritakan, silakan tulis komentar di bawah video ini.